Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-like, yang sudah nge-share, yang sudah komen, yang sudah subscribe, ya yang sudah nonton lah. Ini minimal nonton. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian semua, kita semua, eh apa sih namanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, mudah rezekinya, banyak uangnya, eh, panjang umurnya, berkah, sehat terus gitu, nggak sakit-sakit dan seterusnya lah. Semoga semua kebaikan ya, terlimpah untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar tentang eh, ini ya, Bang Panji Pragiwaksono ya. Setelah beberapa hari lalu Bang Panji Pragiwaksono dalam komedinya seperti yang kita ketahui dan itu sudah viral, itu eh, ada satu apa namanya, ada satu kalimat yang seakan-akan seolah-olah itu menghina dan merendahkan, membuli wajah daripada Wapres Gibran. Ya entah itu secara sadar atau tidak sadar saya nggak tahu. Tentunya yang tahu persis ya eh, Bang Panji itu sendiri. Maksud saya begini, apakah itu bentuk spontanitas gitu atau memang itu materinya udah disusun dari sononya gitu. Kita nggak tahu. Itu yang tahu ya beliau sendirilah gitu kan. Tapi yang jelas kalimat itu menurut saya, katanya sih biar nggak terkena hukum bidana. Menurut sepemikiran saya gitu kan. Menurut saya ya itu bagian daripada pembulian terhadap bentuk wajah seseorang itu. Yang pada waktu itu khususnya adalah wajah Wapres Gibran yang dengan kata lain ya, dengan kata itu adalah ngantuk ya gitu, yang mungkin menurut saya wajahnya itu terkesan wajah ngantuk, wajah ngantukan gitu. Dari kalimat itu. Eh, Ternyata di kemudian hari bahkan banyak beredar ya di media sosial apa yang ditabur oleh Bang Panji Pragiwaksono ini berubah menjadi badai, dan badai itu mengenai hari ini mengenai anak-anaknya. Jadi netizen itu berbalik membuli anak-anak daripada Bang Panji Pragiwaksono gitu. Waduh. Nah ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya bukan dalam hal membenarkan pembulian yang terjadi kepada anak-anak itu gitu kan. Oke lah kalau tanggapan istrinya ya di media sosial, entah itu fakta atau bukan ya, karena di situ saya cari video pernyataan dari istrinya itu tidak ada, cuma ada tulisan-tulisan yang katanya itu adalah pernyataan istrinya. Benar atau tidak, cuma dalam tulisan itu mengatakan bahwa eh, sudahlah, urusan urusan orang dewasa hendaknya jangan dikait-kaitkan dengan anak-anak gitu kan. Itu tanggapan istrinya dalam beberapa tayangan video. Ada video yang beredar itu, saya membaca itu, yang kurang lebih tanggapannya seperti itu. Kalau urusan orang dewasa jangan dikaitkan dengan anak-anaknya gitu kan. Gitu kan. Dari sini kita mesti sadar ya, mesti sadar bahwa ketika kita menyakiti seseorang itu terkadang balasan itu nggak langsung mengenai diri kita, tapi juga bisa jadi suatu saat akan mengenai
anak-anak kita, orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai, biasanya seperti itu imbasnya terkena. Kita harus sadari itu sehingga kita, ya kita mau ngomong, mau berkomedi, mau apa, mau membuat materi ya sebisa mungkin kita batasi dengan hal-hal yang kemungkinan bisa menyakiti orang lain gitu. Dan kalau sudah menyakiti orang lain kan balasannya bisa jadi itu nanti berbalik kepada diri kita atau berbalik kepada anak-anak kita gitu kan. Tapi ini saya ulangi lagi ya bahwa saya tidak dalam hal membenarkan pembulian yang terjadi kepada anak-anaknya Panji Pragiwaksono gitu. Sebagaimana saya tidak juga membenarkan apa yang dilakukan Bang Panji dalam hal merendahkan bentuk wajahnya Mas Gibran. Menurut saya kayak gitu. Dari sini pelajarannya kayak gitu ya teman-teman. Artinya kalau ada orang bilang bahwa ada hukum karma atau hukum tabur tuai, ya nyata adanya seperti itu. Dan mungkin sekarang Bang Panji dan keluarganya sedang merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh Mas Gibran dan keluarganya dan para pendukungnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga mesti sadar ya bahwa ketika kita menyakiti seseorang, bisa jadi yang tersakiti ya bukan cuma orang itu. Yang tersakiti ya bisa jadi orang banyak. Ya bisa jadi keluarganya, ayah ibunya. Ya, Bang Panji waktu mengatakan itu, dia berpikir enggak kalau kemungkinan orang tuanya Mas Gibran itu akan tersakiti gitu. Atau ibunya yang sudah mengandung 9 bulan melahirkan dengan rasa sakit akan tersakiti enggak? Pernah berpikir seperti itu apa enggak gitu? Ya mestinya kita kalau mau melakukan hal seperti itu kita mikir gitu kan. Yang tersakiti itu bukan cuma orang yang kita rendahkan, bisa jadi ya orang tuanya, ibunya, atau anak-anaknya, atau orang-orang di sekelilingnya yang mencintai, yang menyukai, yang mendukungnya gitu. Ya bayangkan untuk sekelas Mas Gibran, pendukungnya kan jutaan gitu kan. Pendukungnya jutaan. Artinya ketika Bang Panji itu membuli merendahkan Mas Gibran, ini tentang bulian yang saya permasalahkan itu tentang bulian wajahnya itu ya. Tentang bulian wajahnya Mas Gibran itu bukan kepada kritik kinerjanya. Itu urusan lain. Kalau kritik kinerjanya ya kritik itu hal yang biasa gitu kan. Tapi ini masalahnya udah merendahkan bentukan wajah Mas Gibran. Ini kan jadi hal lain gitu. Maka itu karena banyak pendukungnya, maka yang tersakiti ya jutaan orang lah gitu. Bayangkan kalau seandainya jutaan orang ini membalas semuanya, menyerang anak-anaknya gitu, menyerang keluarganya Bang Panji. Kan sakit juga kan rasanya gitu. Atau misalnya dari jutaan itu ada orang yang berdoa gitu kan. Ada 1.000 orang atau 100.000 orang atau 1 juta orang yang berdoa. Kemudian ada di antara mereka yang doanya itu dikabulkan. Maksudnya mendoakan jelek untuk Bang Panji dengan keluarganya. Kemudian ada yang dikabulkan. Kan kasihan kan. Nah, hal-hal yang seperti inilah teman-teman, eh, mengkritik kinerja itu tidak dipermasalahkan. Silahkan, nggak ada yang salah kalau mengkritik kinerjanya, mungkin kinerja kebijakannya ini salah, misalnya menurut kita misalnya kebijakan yang ditetapkan yang diambil oleh pemerintah sekarang ini salah, misalnya menurut kita kritik, kemudian kita berikan solusi harusnya seperti ini gitu kan harusnya gitu kan, dan seterusnya itu hal yang biasa menurut saya. Tapi kalau yang saya katakan tadi, kalau sudah urusannya merendahkan tentang bentukan tubuh, bentukan wajah itu kan urusannya jadi lain gitu kan. Oke teman-teman, semoga ini jadi pelajaran ya buat kita tentang perpolitikan gitu kan. Ya silakan saja mengkritik, kalau mau mengkritik itu, mengkritik pemerintah itu mengkritik tentang kebijakannya silakan. Program-programnya silakan dikritik,
diberikan evaluasi, diberikan solusi, "Ini menurut saya yang bagus ini seperti ini," gitu kan. Dikritik misalnya kayak kemarin kan ada kritikan, lapor Mas Wapres gitu kan. Masa, dikritik dan sedemikian rupa gitu kan. Kemudian diberikan solusi lah harusnya seorang Wapres ini seperti ini, dan seperti dan seterusnya gitu ya. Nah, mengkritik hal-hal yang seperti ini nih, ya menurut saya diperlukan gitu. Kemudian mengkritik kinerjanya gitu. Kinerjanya itu seperti apa, bagus apa enggak gitu kan. Bukan cuma programnya, kalau programnya bagus, kinerjanya kinerjanya enggak bagus ya sama saja, enggak bagus gitu kan. Meskipun program-programnya bagus gitu. Nah, itu yang diperlukan dalam kritik itu. Kemudian kita juga jangan lupa dalam mengkritik itu, kita orang Indonesia itu terkenal dengan, budaya sopan santun dan tata krama yang luhur. Punya sopan santun, budi pekerti yang luhur. Bangsa Indonesia itu terkenal punya punya budaya, ada tradisi yang seperti itu. Jangan kemudian kita menggunakan seenaknya karena beralasan dengan kebebasan, demokrasi, kemudian kita ngata-ngatain orang itu dengan kata-kata binatang, menyamakan dengan binatang, dan seterusnya, gitu. Oke teman-teman, kita, sampai di sini saja video kali ini. Ya semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisahnya, apa yang menimpa dengan Bang Panji ini. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.